sebuah kisah di padang mahsyar yang waktu Rasulullah bercerita tentang padang mahsyar, orang besar seperti Imam Ali menangis, orang besar seperti Sayyidina Abu Bakar menangis, orang besar seperti Sayyidina Utsman menangis. Waktu Nabi Muhammad bercerita tentang padang mahsyar adalah saat yang sangat mengerikan. Manusia datang dengan model yang bermacam-macam. Ada yang berjalan merangkak lalu diinjak oleh yang lainnya, ada yang berjalan kepalanya di bawah, ada yang berjalan dengan lututnya, ada yang berenang di darah yang busuk. Bermacam-macam manusia di padang mahsyar nanti. Dan sungguh saat yang menakutkan dan sangat mengerikan. Manusia orang pada hina. Tiba-tiba di saat seperti itu ada rombongan manusia-manusia yang wajah mereka seperti cahaya-cahaya, rombongan kaum laki-laki dan rombongan kaum wanita yang mereka itu adalah seperti cahaya-cahaya dan dipimpin oleh cahaya. Rombongan kaum pria adalah dipimpin oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rombongan yang berjalan di atas kepala manusia meluncur menuju surga. Dan ketahuilah wahai para ibu dan adik-adik putri semuanya, rombongan wanita itu dipimpin oleh Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Berjalan di atas kepala manusia-manusia di padang mahsyar. Berjalan dengan cepatnya, karena mahsyar adalah kumpulan orang dari awal hingga akhir, mulai zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir, sehingga luas sekali. Dan perjalanan Nabi Muhammad disaksikan oleh semua orang. Orang pada melihat Nabi Muhammad bersama rombongannya, cahaya yang memenuhi mahsyar. Dan di saat Nabi Muhammad meluncur ke surga, tiba-tiba di saat seperti itu banyak manusia-manusia yang berkata, "Ya Rasulullah, tunggu kami. Ya Rasulullah, tunggu kami." Nabi Muhammad tidak menggubris dan tidak menoleh. Terus meluncur, berjalan Nabi Muhammad menuju surga. Tiba-tiba orang-orang yang ditinggal semakin jauh, semakin keras suaranya, "Ya Rasulullah, tunggu kami. Kami umatmu ya Rasulullah." Sallu ala Nabi Muhammad. Mendengar kalimat "kami umatmu", Nabi Muhammad tidak bisa melanjutkan perjalanannya, berhenti dan berhenti semuanya. Lalu Nabi Muhammad menghadap kepada manusia-manusia yang menyebut diri mereka sebagai umat Nabi Muhammad. "Mana umatku?" "Kami ya Rasulullah, kami. "Bagaimana aku tahu engkau umatku?" "Ya Rasulullah, aku pernah umrah, aku pernah haji, aku pernah bangun masjid, aku pernah," mungkin ada yang berkata, "aku pernah marhabanan, aku pernah begini. Aku pernah melakukan kebaikan di dunia." Dan memang benar mereka di dunia melakukan kebaikan, karena di dunia mereka memang umat Nabi Muhammad. Semua menyebutkan kebaikan yang pernah mereka lakukan di dunia. Dan setelah mereka selesai menyebutkan kebaikan mereka, tiba-tiba Nabi Muhammad menggelengkan kepala. "Tidak, aku tidak bisa mengenalimu saat ini, karena engkau di dunia tidak pernah kenal aku dengan hatimu." Sallu ala Nabi Muhammad. Ini saat yang mengerikan yang menjadikan Sayyidina Abu Bakar menangis. Kalau memang kita ini benar dianggap oleh Rasulullah jaminannya surga, tapi yang kita takutkan adalah di saat di padang mahsyar tidak ada amal lagi, untuk yang tidak bisa kita beramal baik lagi. Saat untuk memetik buah, kita khawatir kalau kita tidak ditoleh oleh Rasulullah, tidak dianggap oleh Rasulullah. Dan pahami makna ini agar bisa merubah kehidupan esok hari adalah hidup cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta. Jadi kita itu di padang mahsyar itu adalah dengan cinta kepada Rasulullah bisa dikenal Rasulullah. Kalau kita mencari Rasulullah tidak bakal ketemu. Ketahuilah kaum muslimin dan muslimat, Nabi Muhammad terlihat seperti rembulan yang terlihat oleh ahli bumi. Di padang mahsyar semua orang bisa melihat Rasulullah, tapi tidak semua orang bisa mendekat. Dan kalau kita berusaha mendekat tidak bisa. Tapi siapa yang bisa dekat dengan Rasulullah? Yang didatangi oleh Rasulullah. Semua umat Nabi Muhammad didatangi, dan ini kelebihan Nabi Muhammad. Oleh Allah diberi kekuatan untuk bisa menyambut semua umatnya dengan cara yang sangat indah. Dipegang tangannya umat tersebut, dibonceng oleh Rasulullah, diantarkan ke Telaga Kausar, diberi minum air Telaga Kausar, dan tidak haus selama-lamanya. Semoga itu golongan kita, amin. Di padang mahsyar mengerikan. Jadi ini jaminan kalau memang kita diaku oleh Rasulullah mah enak. Kalau memang kita diakui Rasulullah enak. Inilah yang dilakukan oleh para ulama dari masa ke masa, termasuk Maulid Nabi, membuat kartu nama, identitas, menanamkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar di mahsyar nanti kita dilihat oleh Rasulullah. Kalau nggak ada cinta nggak kelihatan.
Yang bisa mencari kita adalah Rasulullah. Kalau kita mencari Rasulullah tidak bisa.